Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh dalam mengajarmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sado pajongjong dirinti luar di atas udah memberikan di pengertian marhato mano. 90 kos budai sangat tersual asa naila na mga alas sudabot naruan sidoron na mararoon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, judul renungan kita menjadi teladan. Mungkin kita sering mendengar keteladanan dalam bahasa Jawa. Dengar susun duduk membaju mangkar nurut handayani. Mungkin perkataan itu menjadi teladan di depan, di tengah, di belakang. Ada kemampuan kita tetap menjadi contoh dan teladan. Demikian juga Titus yang dinasihati oleh Paulus agar Titus dapat menjadi role model yang baik. Hanya untuk mengajar tetapi menjadi teladan. Bisa orang pintar mengajar tapi tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Bisa orang hebat, dia suara tetapi tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Dia tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana kita hidup seorang teladan dalam perbuatan baik. Titus diingatkan, jadikanlah dirimu teladan dalam perbuatan baik. Menjadi teladan dimulai dari tindakan yang nyata. Menolong sesama, hidup dalam kasih, melakukan yang benar walau tidak dilihat orang. Iman yang sejati terlihat dalam perbuatan. Ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Karena teladan dalam integritas dan kesungguhan dapat kita lihat dari hidup seseorang, dari ketulusannya, bukan dari kemunafikannya, dari konsisten antara perkataan dan tindakan. Ia membutuhkan orang Kristen yang berbicara dengan tindak yang baik, memiliki integritas sama di depan umum dan secara pribadi. Berintegritas artinya tetap benar walau tidak diawasi sebagai contoh. Jadi bukan harus disuruh, harus diperintah-perintah, tetapi teladan dalam perkataan yang sehat. Perkataan kita memiliki kuasa membangun atau menghancurkan, menguatkan atau melukai. Teladan dalam perkataan berarti tidak suka musik, tidak berkata kasar, mengucap kebenaran dalam kasih. Orang yang hidupnya benar akan menjadi dan disenangi, dapat menjaga indahnya, akan dapat menjadi contoh dan teladan hidup yang diinginkan dalam diri kita adalah hidup sebagai contoh. Kadang yang susah kita dapat. Hidup sebagai teladan akan membuat orang yang menjadi tidak punya dasar, menjadi kesaksian yang kuat. Kadang kesaksian baik bukan dari kata-kata, tetapi kehidupan yang benar, tindakan yang benar. Oleh karena itu, saudaraku, menjadi teladan bukan pilihan tetapi panggilan. Orang percaya yang harus. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, orang yang benar dan hebat, tetapi orang yang mau dalam kebenaran
tumbuh dan orang yang mau hidup dalam terang Kristus. Saudaraku, mari kita mulai dari hidup sederhana saja. Artinya mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, rumah kita, tempat kerja kita, pelayanan kita, dan jaga perkataan dan sikap kita sendiri. Lakukan yang benar sekalipun tidak dilihat orang. Sebuah lampu tidak perlu cara untuk memberi terangnya pada ruangan, tetapi dia cukup hanya menyala saja, dia sudah menerangi tanpa berbicara. Demikian juga hidup kita, tidak perlu kita banyak kata-kata menunjukkan siapa kita, cukup dengan cahaya, tapi harus tindakan bercahaya dan tindakan kita, sehingga kita dapat menjadi contoh garam bagi dunia. Amin. Ya Tuhan, tolonglah kami menjadi teladan dalam hidup ini, dalam perbuatan dan dalam perkataan. Amin.